Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi lan iku setengah sangking para menungsa man utawi wong ya cibuka kang anggawake ing sira apa kauluhu ucapane man fil hayatid dunya ing dalem urip ana ing donya. Wala yang cibuka lan ora anggawake apa kauluhu ing sira fil akhirati ing dalem akhirat limu khalafatihi krana oleh nulayani man li i'tiqadihi maring i'tiqadi man. Wa yusyhidu lan nyeksekake sapa man Allah ing Allah alama ing atase perkara fi qalbihi kang tetep ing dalem atine man. Annahu setuhune ma iku muwafiqun nyocoki li qaulihi maring pengucape man. Wa huwa hali utawi man iku adatul khisami banget para padune. Syadidul khusumati tegese banget para padune laka maring sira. Wa atba'i kalan maring pengikut ira. Li adawatihi krana oleh musuh iman laka maring sira. Wa huwa utawi man iku al-ahnasu al-ahnas. Ibnu Syuraikin kang dadi anake Pak Syuraik. Kana ana sapa akhnas iku munafikon munafik khulwal kalami tur manis gunemane lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya halifu sumpah sapa akhnas annahu ing setune akhnas iku mukminun iman bihi kelawan Kanjeng Nabi. Wa muhibbun lan demen lahu maring Kanjeng Nabi fayudni mongko marakake sapa Nabi Muhammad majlisahu ing pelungguhane akhnas fa aglabahu mongko anggorake ing akhnas sapa Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono pangucap wa marolan wis liwat sapa akhnas bizaru ing kelawan gugu wa humrin lan pira-pira himar lipantil muslimin ketuwe sawenehe pira-pira wong Islam fa ahraqahu mongko ngobong sapa akhnas ing gugu wa qorolan atoni sapa akhnas ha ing pira-pira himar lailan ing dalem mangsa bengi kama kaya keterangan kula kang dawuh sapa taala Allah taala wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlikul hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad nyatane dawuh wa idza tawalla ila akhirih. Wa idza tawalla lan tatkalane minggu sapa man ing sarafa tegese minggu sapa man angka saking sira Muhammad sa'a mongko mlaku sapa man masya tegese lumaku sapa man fil ardi ing dalem bumi liufsida terapun yen ngrusak sapa man fiha ing dalem bumi wa yuhlika tegese ngrusak sapa man al harsa ing gogo wan nasla lan ternak min jumlatil fasadi utawi qaulu wa yuhlikal harsa wan nasla iku setengah saking golongane ngrusak wallahu utawi Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al fasada ing ngrusak ay la yardo tegese ora ridho sapa Allah bihi kelawan fasad. Wa idza qila lan tatkalane didhawuhake lahu maring man ittaqillah ing dawuh ittaqillah ittaqi wa tiyasir Allah ing Allah fi anika ing dalam panggawean ira akhodat sumangka ngalap ing man apa lang jatuh kumo luhur hamalat hu tegese narik utawa ndorong ing man apa al anafatu gumedhe wal hamiyatu lan semangat alal amali ngatasé nglakoni bil ismi kelawan dosa alladzi mira kang den perintah sapa man bitikohi kelawan ngrekso alladzi fakasuhu mangko iku nyukupi ing man kafi tegese nyukupi ing man jahannam utawi neraka jahanam wala bisalan iku saale-ale opal mihatu lemek al firasyu tegese lemek iya utawi jahanam. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong ya syari kang ngedol sapa man ya bi tegese ngedol sapa man nafsahu ing awak dhewe man ay ya bidulha tegese nyerahake sapa man ing nafsah fi taatillahi ing dalem ngabekti maring Allah ibadihu akrana nuprih tolapa mardhatillahi tegese nuprih ridhani Allah ridhahu tegese ridhani Allah wa huwa utawi man yasyri iku Suhaibun Suhaib lama adahu ing dalam semangsane nglarani ing Suhaib sapa al musyrikuna wong-wong musyrik hajar mongko nuli pindah sapa Suhaib ilal Madinah maring Madinah wa tarakala ninggal sapa Suhaib lau maring musyrikun ma lahu ing artone Suhaib wallahu ta'ala Allah iku raufun zat kang banget walasi bil ibadi kelawan pira-pira kawulane haitsu arsyadahu ing dalam sekirane nutuhake sapa Allah ing ibad
lima maring perkara fihi kang iku tebing dalem ridhohu utawi ridhone Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya dalam kehidupan dunia menarik hatimu. Wala yu'ajibuka fil akhirati li mukhalafatihi li'atiqadihi. Tetapi ucapannya itu tidak akan membuatmu kagum di akhirat kelak, karena yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang diyakini dalam hatinya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan dipersaksikannya kepada Allah atas apa yang ada dalam hatinya. Annahu muwafiqun liqaulihi, artinya dia bersumpah atas nama Allah bahwa ucapannya itu tidak dusta, sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Syadidul khusyumatil laka wa li atba'ika li adawatihi lak, artinya sangat keras menentang kamu dan pengikut-pengikutmu disebabkan rasa permusuhannya denganmu. Wa huwal Akhnas ibnu Syuraik, orang ini bernama Akhnas bin Syuraik. Jadi ayat ini turut berkenaan dengan orang yang bernama Akhnas bin Syuraik. Karena munafiqan hulwal kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang munafik yang manis mulutnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahlifu annahu mu'minun bihi wa muhibbun lah. Ia bersumpah bahwa ia seorang mukmin dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayudni majlisahu, maka Rasulullah pun mendekatkan tempat duduknya dengan beliau. Fa'akadzabahu Allahu fi dzalik, maka kepalsuannya ini dibuka oleh Allah. Wa marra bi zar'in wa humrin li ba'dil muslimin, dan pernah pada suatu waktu ia lewat di pertanian dan peternakan khimar milik seorang sahabat. Fa'ahraqahu wa aqaraha lailan, maka dibakarnya tanaman dan disembelihnya hewan-hewan milik sahabat itu di waktu malam. Kama qala ta'ala, hal itu sebagaimana yang dikabarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya. Wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling, ing sorofa angka, artinya pergi dari hadapanmu. Sa'a masyafil ardi liyufsida fiha, ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya. Wa yuhlikal harsa wan nasla, dan membinasakan tanam-tanaman dan binatang ternak. Min jumlatil fasadi, maksudnya sebagian dari kerusakan yang ia perbuat itu adalah membinasakan tanaman dan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, padahal Allah tidak menyukai kerusakan. Ay la yardha bihi, artinya Allah tidak ridho kepadanya. Wa idza qila lahu taqillah, dan jika dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, fi fi'alika, di dalam perbuatan-perbuatanmu, akhadathul izzah, maka bangkitlah kesombongannya. Hamalathul anafatu wal hamiyatu 'alal amal bil itsmil ladzi umira bittiqai, artinya bangkitlah sifat takaburnya dan malah bersemangat untuk melakukan dosa yang ia diperintahkan untuk menjauhinya. Fahasbuka fihi jahannam, maka cukuplah baginya neraka jahannam. Wala bi'sal mihad al firasuhiyah, dan sungguh ia adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Wa minan nasi may yashri yabi'u nafsah, dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Ayyabdullah fi ta'atillah, artinya mengorbankan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Ibtigha'a talaba mardatillahi ridahu, demi untuk mencari ridha Allah. Wa huwa Syuhaib, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Syuhaib. Lama dahul musyrikuna hajar ilal Madinah wa taraka lahum malahu, tatkala ia dianiaya oleh orang-orang musyrik, ia pun berhijrah ke Madinah, dan ia menebus dirinya dengan meninggalkan harta bendanya bagi kaum musyrikin. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Haitsu arsyadahum lima fi ridahu, dengan cara ditunjukinya mereka kepada hal-hal yang diridhoinya.
Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ayat ini turun berkaitan dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan bin Malik Abu Yahya. Rasulullah SAW biasa memanggil Suhaib bin Sinan ini dengan panggilan Abu Yahya. Suhaib bin Sinan lahir dari keluarga yang serba berkecukupan. Ayahnya yakni Sinan adalah seorang pejabat negara Persia, tepatnya seorang hakim dan wali kota di kota Ubullah. Suatu hari kota tersebut diserang dan dikuasai oleh tentara Romawi, hingga Suhaib bin Sinan menjadi tawanan dan dijual sebagai budak. Akhirnya Suhaib bin Sinan menghabiskan masa kecil dan permulaan masa remajanya sebagai budak di kota Romawi, hingga lidah dan dialeknya menjadi lidah dan dialek orang Romawi. Itulah kenapa Suhaib bin Sinan akhirnya lebih dikenal sebagai nama Suhaib Ar-Rumi. Setelah melewati masa yang panjang dalam kehidupannya sebagai budak yang dijual belikan oleh para saudagar kaya, akhirnya perjalanannya berakhir di Mekah setelah salah seorang saudagar kaya Mekah membelinya. Inilah hikmah dan anugerah yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Suhaib bin Sinan. Ternyata musibah dan cobaan berat yang harus ia pikul sedari kecil justru menghantarkannya ke tempat yang paling mulia di bumi ini dan bertemu dengan manusia yang paling mulia di seluruh jagat raya ini. Maka masuklah ia ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kecerdasan, kerajinan dan kejujuran Suhaib bin Sinan ternyata menarik perhatian sang majikannya. Hingga akhirnya Suhaib bin Sinan dimerdekakan dan dibebaskan, dan diberi kesempatan untuk dapat berniaga bersama sang mantan majikan. Hingga ketika telah datang masa diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, Suhaib bin Sinan pun segera menyambut seruan Nabi Muhammad SAW dengan beriman kepada beliau. Sehingga Suhaib bin Sinan ini termasuk orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah SAW. Namun sudah barang tentu keimanannya itu menjadikan dia sasaran keganasan dan kebiadaban kaum musyrik Mekah. Hingga pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Maka Suhaib pun turut pula berhijrah. Dan ketika Suhaib berangkat hijrah ke Madinah itu, dia dikejar beberapa orang kafir Quraisy. Maka Suhaib pun turun dari tunggangannya dan mengambil anak panah dari tempatnya. Kemudian dia berseru, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku paling pandai memanah. Demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku hingga aku menggunakan seluruh anak panahku untuk membunuh kalian. Kemudian aku akan menggunakan pedangku selama masih ada di tanganku. Setelah itu, lakukan apa yang ingin kalian lakukan terhadapku. Namun jika kalian mau, akan aku serahkan semua hartaku yang ada di Mekah. Dengan syarat biarkan aku melanjutkan perjalananku." Ternyata orang-orang Quraisy itu setuju dengan tawaran Suhaib bin Sinan. Suhaib pun menunjukkan tempat dia menyembunyikan semua hartanya yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah sejak masa remajanya. Maka orang-orang kafir Quraisy pun membiarkan Suhaib bin Sinan pergi melanjutkan perjalanannya dengan imbalan seluruh harta Suhaib bin Sinan tersebut. Dan suatu hal yang aneh adalah bahwa mereka mempercayai ucapan Suhaib tanpa bimbang atau bersikap waspada, hingga mereka tidak meminta suatu bukti, bahkan tidak meminta ia mengungkapkan sumpah. Kenyataan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Suhaib di mata mereka sebagai seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW berkata kepada Suhaib, "Beruntunglah jual belimu, wahai Abu Yahya. Abu Yahya telah beruntung dalam jual belinya." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya pemirsa, demikian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita fitini wa dunya wal akhirah. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.